ucapan terima kasih aja, enggak, apalagi diisukan kerabat beliau, saya kira enggak lah. Jadi sama sekali nggak kenal ya Mas? Enggak. Jadi belum pernah kontak sama sekali dengan Mas Gibran? Belum. Tapi kemarin katanya sempat ngefans juga sama Mas Gibran. Nah, itu kan materi gugatan aja, biasa-biasa aja sih. Kalau kenyataannya? Biasa-biasa aja sih. Dari ini tadi hanya pemeriksaan berkas, identitasnya terus ditentukan untuk mediasinya. Kalau target sendiri dari penggugat apa nih, mediasi atau lanjut ini? Ya lanjut lah, insya Allah lanjut. Yang jelas sampai ada putusan, katanya biar tidak abu-abu dan tidak bundar gitu. Mas Gibran atau apapun ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah. Akan masih tidak setuju dengan putusan MK, bahkan putusan MK setelah putusan kemarin ya nggak apa-apa, semua masukan, kritikan, evaluasi akan kami tampung semua. Nggak apa-apa. Nggak bakal mundur balik Mas? Nggak bakal mundur balik penjelasan? Ya ini semua prosesnya dijalankan saja ya. Ketika Gibran tak berterima kasih. Ditulis oleh Adin. Nama Gibran semakin populer menjelang pemilu 2024. Pemuda ini awalnya tidak ada yang mengira akan jadi cawapres karena belum cukup umur. Tapi karena jasa mahasiswa yang bernama Almas Saki Biru, Gibran bisa jadi cawapres. Kita mungkin penasaran siapa Almas ini? Apakah kerabat Gibran? Suruhan Gibran? Suruhan Partai Gerindra? Atau suruhan Jokowi? Sehingga mengajukan gugatan batasan usia capres dan cawapres. Penggugat perkara nomor 90/PUU-21/2023 Almas Saki Biru RE.A mengaku tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Padahal gugatannya memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Gugatan yang dilayangkan Almas tentang batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ucapan terima kasih aja, enggak, apalagi diisukan kerabat beliau, saya kira enggak lah. Jadi sama sekali nggak kenal ya Mas? Enggak. Jadi belum pernah kontak sama sekali dengan Mas Gibran? Belum. Tapi kemarin katanya sempat ngefans juga sama Mas Gibran. Nah, itu kan materi gugatan aja, biasa-biasa aja sih. Boro-boro Mas Gibran, timnya saja juga tidak pernah kasih terima kasih juga. Maksudnya ucapan terima kasih, kata Almas kepada awak media di Pengadilan Negeri Solo, Kamis 30 November 2023. Mengapa Gibran dan timnya tidak mengucapkan terima kasih kepada Almas? Pertama, bila Gibran atau timnya mengucapkan terima kasih, bisa menambah keyakinan publik bahwa Almas merupakan suruhan Gibran atau suruhan Jokowi atau pihak lain yang berkepentingan. Apalagi bila Almas berbicara mendapatkan sejumlah uang karena gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi, mungkin publik akan semakin heboh. Kedua, Almas menyatakan bila dirinya tidak merasa berjasa bagi Gibran yang dengan gugatannya itu bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebab gugatan itu bisa digunakan oleh orang lain.
Secara pribadi, saya kepada sosok Gibran tidak berjasa sih. Saya melihat sosok Gibran ini sebagai anak muda saja, bukan personal siapa beliau. Kalau berjasa buat beliau, bukan beliau saja. Mungkin nanti banyak orang di tahun yang akan datang, ucapannya. Bila tidak merasa berjasa untuk karir politik Gibran, Almas tentunya tidak perlu mengeluh, tidak perlu curhat bila dirinya tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari Gibran. Santai saja. Ketiga, bila benar Almas mandiri mengajukan gugatan tersebut, ini Almas juga harus kena batunya. Karena gugatan perkara nomor 90/PUU/21/2023, dia ini harus menghadapi gugatan yang dilayangkan penggugat Aryono Lestari. Sebab Almas diduga mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta dalam gugatannya ke MK beberapa waktu lalu. Dalam konteks ini, penggugat menilai kampus tersebut merujuk pada UNS, sementara Almas merupakan mahasiswa UNSA. Dalam gugatan itu, Almas sebagai tergugat 1, sementara Gibran sebagai tergugat 2, KPU RI sebagai pihak turut tergugat. Mereka digugat senilai 204.807.222 rupiah. Meski dalam posisi sama-sama digugat, Almas mengatakan tidak ada komunikasi dengan Gibran. Dengan gugatan ini bagi Gibran ya biasa saja, karena banyak yang mendukungnya orang-orang besar elit politik negeri ini di sekelilingnya. Sedangkan bagi Almas, gugatan ini sangat merepotkan, mungkin akan mengganggu aktivitasnya sebagai mahasiswa. Gugatan Almas menguntungkan Gibran dan lainnya, sedangkan Almas malah mendapat masalah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.